Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Yeni Ani Anita, SE, Guru Project Kreatif dan Kewirausahaan. Kali ini saya akan membahas materi tentang rancangan prototipe dan pembuatan kemasan produk kreatif. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini diharapkan peserta didik dapat yang pertama menganalisis konsep desain produk kreatif, yang kedua menganalisis alur dan proses kerja pembuatan prototipe atau model produk kreatif. Pengertian produk. Desain produk adalah sebuah ide pengembangan konsep, pengujian, dan pelaksanaan manufaktur atau jasa. Produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk masalah warna, harga, nama baik perusahaan, nama baik toko yang menjual, dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer yang diterima pembeli guna memuaskan keinginan. Bagian-bagian desain produk. Pada dasarnya, desain produk terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, mendesain produk yang benar-benar baru, yaitu membuat rancangan dan sketsa baru yang belum pernah ada pada desain sebelumnya. Yang kedua, mendesain atau memodifikasi produk yang sudah ada, redesign atau melakukan pengembangan terhadap desain produk yang sudah ada. Maksud dan tujuan desain produk. Yang pertama, menghindari kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk. Yang kedua, memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan produk. Yang ketiga, menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. Yang keempat, menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. Yang kelima, mengetahui kelayakan produk tersebut, apakah sudah memenuhi persyaratan atau masih perlu perbaikan kembali. Maksud dan tujuan desain produk. A. Sebagai identitas atau merek dari suatu produk. B. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. C. Untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya. D. Untuk membuat produk dengan biaya seminimal mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Fungsi desain produk adalah yang pertama identitas dari produk itu sendiri, yang kedua sebagai pelindung produk, dan yang ketiga penambah nilai jual produk. Kemasan produk merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Fungsi pengemasan produk. A. Fungsi protektif berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan protektif. Para konsumen tidak perlu harus menanggung risiko pembelian produk rusak atau cacat. B. Fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk. Namun, kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional. Menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen, menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Selain berfungsi sebagai media pemasaran, kemasan juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelindung produk. Salah satu fungsi dasar kemasan adalah untuk mengurangi terjadinya kehancuran, busuk, atau kehilangan melalui pencurian atau kesalahan penempatan. Yang kedua, memperkuat citra produk. Kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada sebuah produk. Yang ketiga, kombinasi dari keduanya, marketing dan logistik, di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengkomunikasikannya. Tujuan kemasan produk. Yang pertama, physical protection, yaitu melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan,
tekanan, dan sebagainya. Yang kedua, barrier protection, melindungi dari hambatan oksigen, uap, air, debu, dan sebagainya. Yang ketiga, containment of allergen. Benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Yang keempat, information transmission, informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Tujuan kemasan produk. Yang kelima, reducing theft, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik, menunjukkan tanda-tanda pembukaan, sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Paket juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Yang keenam, convenience, fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. Yang ketujuh, marketing, kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Klarifikasi kemasan. Kemasan dapat digolongkan atas beberapa hal antara lain. Yang pertama, berdasarkan frekuensi dari pemakaian. A. Kemasan sekali pakai, disposable. Kemasan sekali pakai, disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah dipakai. Contoh, bungkus plastik untuk es, bungkus dari daun-daunan, kotak karton lipat, minuman sari buah. B. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali, multi-trip. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali, multi-trip seperti botol minuman, botol kecap, botol sirup. C. Kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen, semi-disposable. Berdasarkan struktur sistem kemas. A. Kemasan primer. Kemasan primer yaitu kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan, misalnya kaleng susu, botol minuman, bungkus tempe. B. Kemasan sekunder. Kemasan sekunder fungsi utamanya melindungi kelompok-kelompok kemasan lain, misalnya kotak karton untuk wadah susu dalam kaleng, kotak kayu untuk buah yang dibungkus, dan sebagainya. C. Kemasan tersier. Kemasan tersier yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer dan sekunder. Kemasan ini digunakan untuk pelindung selama pengangkutan. Sifat kekakuan bahan kemasan. A. Kemasan fleksibel. Kemasan fleksibel yaitu bahan kemasan yang mudah dilenturkan tanpa adanya retak atau patah dan relatif tipis, misalnya plastik, kertas, dan foil. B. Kemasan kaku. Kemasan kaku yaitu bahan kemas yang bersifat keras, tidak tahan lenturan, patah bila dibengkokkan, relatif lebih tebal dari kemasan fleksibel, misalnya kayu, gelas, dan logam. C. Kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Kemasan semi kaku atau semi fleksibel yaitu bahan kemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku, misalnya botol plastik dan wadah bahan yang berbentuk pasta. Berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. A. Kemasan hermetis, tahan uap dan gas. Kemasan hermetis yaitu kemasan yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, udara, atau uap air, sehingga kemasan ini tidak dapat dimasuki oleh bakteri, ragi, dan debu. Wadah-wadah yang biasanya digunakan untuk pengemasan secara hermetis adalah kaleng dan botol gelas. B. Kemasan tahan cahaya. Kemasan tahan cahaya yaitu wadah yang tidak bersifat transparan, misalnya kemasan logam, kertas, dan foil. Kemasan ini cocok untuk bahan pangan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi, serta makanan hasil fermentasi. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai, perakitan. A. Wadah siap pakai.
Wadah siap pakai yaitu bahan kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contoh, botol, wadah kaleng, dan sebagainya. B. Wadah siap dirakit atau wadah lipatan. Wadah siap rakit yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum diisi. Misalnya, kaleng dalam bentuk lembaran, flat, dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas foil atau plastik. Jenis-jenis kemasan yang tersedia saat ini adalah 1. Kemasan kertas, 2. Kemasan gelas, 3. Kemasan logam, kaleng, 4. Kemasan plastik, 5. Komposit, kertas atau plastik, 6. Edible packaging, kemasan yang bersifat ramah lingkungan karena dapat dimakan, 7. Biodegradable packaging, kemasan yang mampu didaur ulang secara alami oleh mikroba dalam tanah. Jenis-jenis kemasan produk. Yang pertama, syarat kemasan produk. Dalam memilih bentuk dan bahan kemasan yang akan digunakan, maka diperlukan beberapa pertimbangan agar dapat berfungsi dengan baik. Pertimbangan tersebut antara lain, yang pertama, tidak beracun, yang kedua, bahan kemasan tidak mengganggu kesehatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti kandungan PP timbal yang bersifat racun bagi manusia. Yang ketiga, harus cocok dengan bahan yang dikemas. Yang keempat, kemasan yang dipilih harus cocok dengan produk yang dikemas. Jika salah memilih bahan kemasan, maka akan merugikan. Yang kelima, sanitasi dan syarat-syarat kesehatan terjamin. Keenam, di samping bahan kemasan tidak beracun dan produk yang dikemas tidak menunjukkan kerusakan karena adanya mikroba, bahan kemasan juga tidak boleh digunakan bila dianggap tidak dapat menjamin sanitasi atau syarat-syarat kesehatan. Yang ketujuh, dapat mencegah pemalsuan. Yang kedelapan, kemasan juga berfungsi sebagai pengaman dengan cara membuat kemasan yang khusus sehingga sulit untuk dipalsukan dan bila terjadi pemalsuan akan mudah dikenali. Yang kesembilan, kemudahan membuka dan menutup. Yang kesepuluh, pada umumnya konsumen akan memilih produk dengan kemasan yang mudah dibuka dan ditutup. Yang kesebelas, kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi produk. Kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi perlu dipertimbangkan, sehingga isi kemasan dapat diambil dengan mudah dan aman. 13. Kemudahan pembuangan kemasan bekas. Ke-14, pada umumnya kemasan bekas adalah sampah dan merupakan suatu masalah yang memerlukan biaya yang cukup besar untuk penanganannya. Yang ke-15, ukuran, bentuk, dan berat. 16. Ukuran kemasan berhubungan sangat erat dengan penanganan selanjutnya, baik dalam penyimpanan, transportasi, maupun sebagai alat untuk menarik perhatian konsumen. 17. Penampilan dan pencetakan. 18. Kemasan harus memiliki penampilan yang menarik baik dari segi bahan. 19. Estetika maupun dekorasi. Hal ini terkait selera masyarakat. Dan 20. Syarat khusus. Merancang atau mendesain sebuah kemasan produk tergantung pada tingkat kreativitas dari desainernya. A. Label harus mudah dimengerti. B. Terdapat informasi yang relevan. Hal yang wajib tercantum dalam sebuah label produk antara lain, yang pertama, nama produk. Yang kedua, stempel atau merek dagang, trademark. Yang ketiga, komposisi bahan baku yang digunakan. Keempat, neto atau volume bersih. Kelima, nama produsen. Keenam, nama distributor. Model kemasan produk kreatif. Model kemasan produk kreatif menurut Kotler 2003 terdapat 6 faktor yang berpengaruh dalam menentukan kemasan produk. Antara lain, yang pertama, warna, color,
konsumen melihat warna jauh lebih cepat daripada melihat bentuk atau ukuran. Fungsi warna selain untuk identifikasi, juga untuk mencitrakan produk dan meningkatkan daya beli. Yang kedua, bahan material. Terdapat beberapa macam bahan yang dapat digunakan sebagai kemasan produk, misalnya kertas, plastik, aluminium foil, botol, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bentuk form. Bentuk yang sederhana memiliki daya tarik dan keunikan akan mengundang minat konsumen untuk membeli produk. 4. Ukuran, size. Ukuran kemasan sangat tergantung pada jenis produk, volume, luasan, tebal, dan tipis kemasan. Yang kelima, logo, brand. Merek dagang sangat penting untuk meningkatkan simbol daya saing produk. Yang keenam, topografi, teks. Topografi adalah muatan teks pada kemasan yang menyampaikan pesan untuk menjelaskan produk yang akan dijual. Demikianlah pembelajaran kali ini tentang rancangan prototipe kemasan produk kreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.